Hai Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan gimana kondisi portofolio kalian di akhir pekan ini? Semoga semuanya berada di zona hijau ya. Karena kalau kita lihat dari indeks harga saham gabungan sendiri, ini secara intraday sempat berada di zona merah di sesi pertama di antara jam 9 sampai jam 10. Habis itu dia melesat ke zona hijau sampai akhir penutupan market dan menguat 0,34% di level 6982. Kita lihat ada turnover yang tinggi banget hari ini ya dibandingkan dengan turnover di hari-hari kemarin, yaitu 21,26 triliun rupiah. Ada apa sebenarnya gitu ya? Karena kalau kita lihat dari investor asing sendiri justru pergerakannya tidak signifikan karena ada net foreign sales sebesar 1,35 triliun rupiah. Kalau kita lihat dari movers ya, ini dari active turnover sendiri ini ada pada emiten BRMS. Nah, ada apa sebenarnya dengan emiten BRMS ya? Kemudian dari BBCA sendiri yang membukukan turnover 1,1 T. Jadi BRMS ini 1,2 T ya, BBCA 1,1 T gitu ya. Ada apa berarti yang terjadi pada BRMS? Karena active turnovernya sendiri di 1,2 T. Dilanjutkan dengan emiten Bumi dan juga BMRI yang di kisaran 1 triliun rupiah. Jadi lumayan rame ya market kita pada akhir pekan ini. Dan juga tentunya dari sektor yang meramaikan sendiri di sini ada sektor perbankan dan juga sektor pertambangan. Nah, tapi ada satu sektor lagi yang sebenarnya tidak kalah menarik untuk kita lihat pada pekan ini dan mulai dari pekan lalu ya dan pekan-pekan ke depan sepertinya, di mana sektor yang menarik yang perlu diperhatikan ini adalah sektor konstruksi ya. Ada beberapa emiten-emiten menarik di dalam sektor konstruksi yang sudah mulai bergerak. Ada apa nih sebenarnya? Karena saya juga sebelumnya pernah ngobrol bareng Cirita ya, professional trader. Dia mengatakan ada kuda hitam di akhir tahun 2023 gitu ya, yaitu sektornya adalah konstruksi dan properti. Nah, ini sebenarnya ada apa? Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini bareng dengan narasumber kita yang sangat spesial. Baru pertama kali ya akhirnya kita berhasil mengajak narasumber kita pada malam hari ini untuk IG Live. Dia adalah Andri Hakim yang merupakan investor dan juga founder dari Stockwise. Tapi di balik itu ya, kalau teman-teman ini ada Google namanya Andri Hakim, siapa sih sebenarnya Andri Hakim itu ya? Kalian akan menemukan artikel-artikel menarik ya, karena Andri Hakim ini adalah salah satu anak muda yang berhasil mendulang cuan ribuan persen ya, ratusan miliar rupiah ketika pandemi berlangsung. Strateginya seperti apa? Apakah akan terulang lagi? Ya, terulang lagi di tahun 2023 ini, karena tahun 2023 ini kan kita sama-sama sudah sepakat bahwa pandeminya sudah selesai. Dan paling enggak kita bisa belajar dari Andri Hakim gimana supaya sama-sama bisa mendulang cuan ya tentunya, atau minimal punya cuan konsisten untuk trading di kondisi pasar modal saat ini. Tentu aja ya akan langsung kita undang, tapi sebelum kita undang teman-teman jangan lupa apabila belum bertransaksi dengan menggunakan spot, jangan lupa bergabung melalui eform.sukorsekuritas.com dan kalian dapat mendownload aplikasi spot ini melalui Play Store dan juga App Store. Tentunya ya sangat mudah, tinggal di download dan kemudian dites saja aplikasinya karena ada fitur-fitur menarik yang baru saja kita launching. Dan untuk Instagram Live kita pada malam hari ini, kita akan bagi-bagi tiket nonton, voucher nonton gratis dari Cinepolis gitu ya, untuk 5 orang ya, dimana satu orangnya bakal dapat 2 voucher gitu ya. Jadi nontonnya nggak sendiri-sendiri banget ya teman-teman ya. Caranya gampang, hanya cukup screenshot IG live kita pada malam hari ini dan juga tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Andri Hakim, tag ke saya dan Wiguna ya, maka kalian akan dikirimin voucher ya. 5 orang beruntung akan dikirimin voucher nonton gratis di Cinepolis. Langsung aja nih saya undang, kayaknya udah banyak banget nih yang pengen denger Andri Hakim ngobrol. Accept? Iya. Oke, kita nantikan ini atau harus saya oke udah ya. Halo, Halo, malam malam Bro Andri. bro. Kabar Wah, sehat, kabar sehat. gue pikir ketiduran nih.
Enggak, aman, aman, aman. Kita Aman ya. soalnya kita standby-nya lagi dari Central Park ini, lagi ada Iya. Investment Expo kan. Dapat juga tadi infonya dari Ciolif ya. Iya. Gue pikir Bro Andri juga bakal datang ke sini. Tadinya tadinya gue mau ke sono, cuman ada RUPS Pani juga bro. Jadi nggak kebuka. Wah, mantap, mantap, mantap. Eh, Boleh lah nanti diceritain nih kenapa sih Bro Andri bisa ikut RUPS-nya Pani gitu kan. Boleh ya, nanti di belakang-belakang kita cerita boleh, ya. boleh, boleh. Iya. Nah, tapi sebelum kita ke sana, saya pengen perkenalkan teman-teman, inilah dia, Andri Hakim, investor dan juga founder dari Stockwise. Baru pertama kali akhirnya kita IG Live bareng Sukor, ya. Bro Andri, happy banget bisa sharing-sharing ini. Saya akan memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan menarik yang mewakili Cuan Troopers, gitu ya. Nah, tapi sebelum kita jauh ke sana ya, Bro Andri, ini kan Bro Andri adalah investor dan juga founder dari Stockwise. Nah, boleh nggak diceritain Stockwise itu apa sih sebenarnya? Jadi para cuan troopers ini bisa lebih relate. Stockwise itu sebenarnya kita ngajarin saham aja sih dari basic sampai gimana kita bisa menganalisa dan berinvestasi dengan benar sih, itu aja sih. Jadi awalnya emang banyak ya DM gitu minta diajarin caranya gimana, ya udah jadinya kita buka kelas gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Nah, ini kan dengar-dengar juga kayaknya banyak yang pengen ikut kelasnya Bro Andri ini setelah membaca artikel menarik dari Bro Andri gitu ya. Bagaimana pengalamannya di pasar modal? Boleh dong di-sharing sedikit ini Bro Andri kayak mulai kenal saham dari mana, kemudian cuannya pada akhirnya ini didapatkan dengan analisa seperti apa gitu dan pengalamannya seperti apa? Silakan. Awalnya kalau background gue sendiri sebenarnya gue pengusaha ya bro ya. Mm-mm. Awalnya itu gue ada bisnis sendiri, saya ada bisnis sendiri, ada juga bantu orang tua juga. Mm-mm. Tapi pas waktu itu masih invest juga, dari invest saham itu pertama kali dari 2017. Tapi waktu itu ya masih invest kecil lah gitu loh. Nah, karena saya dengar story sukses story 2019 kan saya mulai fokus nih, mulai fokus invest mulai gedean gitu loh. Saya taruh dana sekitar 1 miliaran dari situ, terus 2020 market crash. Mm-mm. Ya sahamnya dari 1 miliar tinggal sisa nggak nyampe 500 juta, portfolionya kena Oh. potong tengah. Nah terus udah gitu bisnis pun juga waktu itu karena bisnis saya ekspor sama impor gitu ya, jadinya waktu itu China lockdown, India juga lockdown, jadi bener-bener nggak bisa kerja sama sekali gitu ya, jadi terpaksa jadi investor mendadak gitu loh, gitu. Nyangkut gitu maksudnya ya. Nyangkut, terpaksa harus jadi investor. Jadi udah gitu pas jadi investor ya belajar lagi lebih detail. Jadinya karena udah sebenarnya udah jalaninnya lama juga, jadi mulai tau lah bahwa ternyata tuh kalau untungnya lebih gede itu kalau kita mainnya mid sampai long term ya dibanding kita trading cepat gitu. Kalau dari pengalaman saya sih. Hmm. Oke. Mid sampai dengan long term ini menarik. Dan tadi juga disebutkan bahwa Bro Andri ini pertama kali invest di kisaran 5 miliar gitu ya. Sebenarnya Kemudian 1 miliar, setelah, sorry. oh satu, satu satu miliar ya. miliaran Jadi ya. 500 juta, Jadi hilang sisa lima 500 puluh persen. juta. Betul. Wah, ini menghadapi kehilangan setengah itu gimana? Boleh nggak diceritain sedikit nih? Karena background saya bisnis gitu ya, jadi saya tuh udah kayak udah sering lah kayak oh bisnis itu kadang untung kadang rugi, jadi mental rugi itu udah biasa gitu loh. Jadi kayak ya namanya kita bisnis pasti ada untung ada rugi, kayak namanya kita jadi pemain bola gitu ya, jadi Ronaldo aja udah main bolanya jago aja pasti ada kalahnya juga. Jadi saya percaya juga Iya. oh ya di pasar modal pasti ada waktunya kita kalah juga, tapi pasti nanti kita bisa balikin lagi keuntungannya gitu sih. Hmm, bahkan Bro Andri sekarang berhasil membalikkan keadaan berkali-kali lipat gitu ya. Betul. Ini kan pasti didukung juga dengan psikologi trading yang benar, analisa yang benar juga ya, Bro Betul, Andri ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, analisa yang pertama kali dilakukan sama Bro Andri ini pakai analisa apa sih? Atau nyoba-nyoba dulu gitu, learning by doing aja sebenarnya. sebenarnya kalau awalnya itu kalau trading udah sebenarnya di bursa saham itu ada dua tipe saham ya kalau menurut saya ya. Mm-mm. Satu itu Mm-mm. saham untuk investing, satu itu saham untuk trading. Nah menurut Ya. saya itu nggak semua saham itu bisa kita buat invest, nggak semua saham itu cocok kita pakai buat trading. Kayak contohnya misalnya kita ada Mm-mm. saham yang bagus
buat long term gitu ya, tapi kita cuman pakai strateginya itu trading doang, jadi dapat untungnya tuh nggak maksimal menurut saya. Iya. Nah, jadi buat analisa itu biasanya pertama saya lihat ownernya dulu sih ya. Ownernya ini Penting ya, penting ngeliat owner dia. betul betul nomor satu tuh lihat orang dulu ya, lihat manajemennya dulu gitu loh. Karena ya kayak kata Warren Buffett kan, you cannot make a deal with a bad person gitu loh. Jadi kita nggak bisa cari uang kalau misalnya emang di manage sama perusahaan, sama orang yang tidak baik ya gitu. Oke, berarti sudut pandang awalnya lihat siapa ownernya, karena ini akan berkaitan dengan GCG-nya ya, bagaimana perusahaan ini akan berjalan ke depannya. Betul. Gitu ya. Wah, luar biasa ini. Jadi saya biasa dengar itu teman-teman banyak yang mulai dari dari fundamental, dari technical, dari coba-coba. Tapi ini sudut pandang yang baru ini, bro. Thank you nih atas masukannya. Lihat dulu siapa pemimpinnya. Nah, berkaitan dengan hal itu, emiten nih, boleh nggak sih diceritain sektor ya, jangan ngomong emiten ya. Nanti sensitif gitu ya. Tapi kalau Bro Andri bersedia untuk sharing, nggak apa-apa ya, kita terbuka. Karena kan udah lewat ya, udah kejadian ya. Nah, untuk untuk emitennya sendiri yang kemudian berhasil membantu Bro Andri untuk membalikkan keadaan itu sebenarnya ada di sektor dan emiten mana pada saat itu? Sektor yang kasih saya keuntungan balikin berkali-kali lipat itu sebenarnya dari Bang Arto yang pertama. Jadi sebenarnya saya masuk Bang Arto itu udah dari 2019. Dari 2019, dari sebelum COVID sebenarnya udah masuk di Bang Arto. Nah, di 2020 pas market crash, dia juga kena crash sebenarnya. Tapi saya yakin ini masih under value, fundamentalnya bagus, dipimpin dengan owner yang bagus. Di situ ada Patrick sama dia, Patrick Waluyo sama Jerry ya. Jadi dia kan udah pernah bikin Genius juga. Terus waktu itu saya tuh karena saya ekspor, saya sering bolak-balik ke Cina gitu loh. Karena saya sering bolak-balik ke Cina, saya lihat di Cina itu udah lagi trending bank digital gitu, WeChat Pay. Tuh. Bahkan kita kalau beli gerobak sate aja cuman bisa bayarnya pakai WeChat Pay doang gitu loh. Jadinya sudah cashless ya, sudah cashless. Betul, udah cashless di Cina sana. Nah, saya merasa tuh apapun yang terjadi di luar sana pasti cepat atau lambat pasti nanti muncul di Indonesia gitu loh. Makanya jadi waktu crash itu, saya waktu itu ada sekitar 5 emiten, yang lain beberapa saya cut loss, saya langsung masukinnya fokusnya di si Arto ini gitu loh. Nah, saat itu juga dia lagi ngadain right issue di sekitar bulan April kalau nggak salah, April 2020. Nah, itu begitu saya tembus right issue, dari tadinya sahamnya masih merah ya, kena crash, itu langsung ke cover, langsung untungnya sekitar dari minus 300 jutaan langsung jadi plus 600 juta gitu loh. Nah, itu pertama kalinya 50% saya ngerasain ya? Betul, 100% ya? 100%. Bener. Pertama kalinya saya ngerasain ini right issue itu sehebat itu gitu kalau rasionya gede gitu. Nah, dari situ luar juga biasa. Naik terus tuh setiap bulan, Arto naik terus. Itu sampai di bulan Desember aja, dari modal saya padahal tinggal sisa 500 juta itu langsung ke cover sama Arto aja mungkin bisa 2-3 miliar plusnya. Wah. Iya. Karena naiknya juga sangat signifikan. Betul, naiknya kencang banget si Arto saat itu. Berarti Bro Andri ini sempat adalah salah satu orang yang menikmati jual di pucuk ya, bukan beli di pucuk, jual di pucuk gitu ya. Sebenarnya kalau di Arto saya jualnya nggak pucuk-pucuk banget ya, pucuknya itu dia 19.000, saya itu jualnya di 16.000 sih sebenarnya. Dia udah di pucuk terus dia turun baru saya jual. Iya. Gitu. Iya. Ya, tapi cuannya tetap ratusan ribuan persen ya. Betul, karena Arto itu saya untung hampir 2.000-an%. Karena average-nya terakhir setelah tebus right issue itu sekitar 600-an gitu lah. 600-an sampai 800-an. Terus dia naik ke 19.000, di 16.000 saya jual. Nah, itu dari cuma 500-an juta ya, tapi ada tambah sedikit lah buat tebus right issue ya, nggak banyak, nambah sedikit.
jadi hampir 20 miliaran gitu loh dari satu saham itu. Wah, luar biasa. Dan itu all in ya, all in dari 500 juta ya. Betul, betul. Luar biasa. Ini Bro Andri, ini banyak banget yang nanya tentang Pani, hasil RUPF kayak gimana, Pani bisa ke Ceban, bisa ke Goceng. Ini nanti akan kita jawab satu-satu, tapi saya tunggu nih viewers kita, ini harus 300 dulu nih, ya minimal. Baru kita bahas itu sedikit. Kalau nggak 300 nggak saya tanyain. Jadi jangan lupa di-share Instagram Live kita pada malam hari ini ya ke teman-teman kalian, supaya teman-teman dari para cuan troopers ini juga bisa dengerin cerita suksesnya Bro Andri ini ya. Karena kan tidak hanya terjadi di Arto ya. Setelah Arto saya baca tuh artikelnya dari CNBC Indonesia ya. Ada di mana, di BBHI kalau nggak salah ya waktu itu ya. Kalau Arto saya belum dengar ini, yang BBHI saya sudah pernah dengar nih. Jadi ada dua ya udah. Ada dua. Nah, iya. Nah, kalau yang di BBHI sendiri nih boleh diceritain sedikit nggak nih? Boleh. Nah, kalau BBHI sendiri sebenarnya saya masuk itu di 177, paling rendah banget lah. Luar Tapi biasa. saya masuknya kecil, masuknya cuma ratusan juta gitu loh. Nah, itu pun hasil dari beberapa keuntungan Arto, saya masukin ke sana gitu. Sama ada hasil trading keuntungannya saya masuk ke BBHI. Nah, tapi saya lihat potensi BBHI makin hari makin bagus gitu. Saya di 600 saya ada tambah lagi average up, di 1000-an saya ada average up lagi. Jadi terakhir tuh BBHI itu saya average-nya sekitar 900. Udah gitu 900 itu dia naik ke 10.000. Naik ke 10.000. Iya, betul. Untungnya lumayan. Tapi 10.000 sebelum dia stop split ya. Iya, dia turun right issue turun. Habis setelah right issue dia turun sempat ke 8.000, terus 6.000. Nah, di 4.700 saya jual semuanya. Gitu. Oke. Wah, menarik banget. Ya, hitung-hitung udah beggar juga. Sebenarnya dari 177, tapi ya karena saya ada average up, average-nya jadi 900-an. Nah, itu saya untung ya. Kalau hitung dari 177, karena saya ada 2 akun ya, yang akun 177 ya untungnya lumayan. Hampir 2.000-an% ya, 2.500% gitu. Nah, kalau yang akun yang beli di 900-an ya juga udah untung 2-3 kali lipat lah. Gitu. Nah, itu juga saya modal lagi, uang lagi gitu loh. Nah, tapi sebenarnya saya juga kena beggar di yang bank digital lagi, kayak di BNBA, BBB itu saya kena 100%. Dan saat itu saya pakai margin gitu loh. Gitu. Berani kan margin ya. Kan waktu itu masih miskin, karena masih miskin udah nggak ada ini, ya udahlah, langsung aja lah, hajar lah. Cacing naga. Bro Andri bisa aja. Kebetulan kena. Iya bener-bener. Nah ini pas nih udah 301. Saya senang banget nih. Oke nggak apa-apa turun 297. Ntar lagi pasti 300 lagi ya. At least sudah hit lah 300 nih. Oke. Ada yang udah nggak sabar soalnya. Dari cuan troopers kita nih, Marcelino Luis. Nah gini Bro Andri. Saya mau menepati janji udah 300 soalnya tadi. Ini kan Bro Andri all in. Awalnya all in di Arto, di BBHI, dan kemudian di bank-bank digital lainnya itu berani gitu. Dan karena tentu punya conviction ya. Nah, sekarang sepertinya pasar ini melihat ya, Bro Andri ini kayaknya punya conviction nih di sektor properti nih. Nah, ini convictionnya ini muncul dari mana sebenarnya? Apakah karena GCG-nya juga, ownernya juga? Sebenarnya ya utama ownernya ya. Terus udah gitu, saya saat saya ketemu saham Pani ini, saya kayak dejavu di Arto dan di BBHI. Dejavunya itu sama persis gitu loh, kayak market cap-nya masih sama-sama di bawah 1T ya, 2T waktu itu. Market cap-nya masih sama-sama kecil. Terus owner juga perusahaannya baru di backdoor listing ya, baru diakuisisi juga. Terus udah gitu dia mau ada corporate action right issue juga. Terus dia dipimpin juga sama owner-ownernya juga bagus juga gitu. Jadi saya kayak dejavu, saya jadi kayak pas saya ketemu Pani ini, saya kayak gue yakin nih 100% ini pasti jadi the next BBHI gitu loh. Nah, jadi tapi waktu itu saya masih diam-diam, jadi saya beli karena barangnya waktu itu susah banget ya sebelum RI itu. Jadi saya tuh 3 bulan akumulasi. Gak liquid ya? Gak liquid itu ya pada saat itu ya? Betul, gak liquid banget. Nah, makanya saat itu orang-orang bilang, saya tuh bandarnya Pani itu karena di sana tuh saya beli-beliin terus. ARB, gue beli. ARB, gue beli. Saya jagain terus. ARB lagi, beli lagi.
ARB beli lagi gitu. Padahal tuh udah ada harga pucuk gitu loh. Waktu itu pucuknya tuh Oke. 4.500, 5.000 gitu loh. Sampai eh, saya ada orang bilang ini mah harganya udah pucuk nih, saham jelek gitu. Nah saya langsung sorry. Ya udah lu orang jualan aja, gue beli gitu loh. Nah terus saya beneran beli gitu loh. Saya beli kan Luar duit saya banyak biasa. dari abis TPBHI sama Arto duitnya juga Iya, iya. banyak gitu loh. Jadi ya udah Iya, iya. beli-beliin aja terus, bagus kalau ada yang mau jual lagi ada barang lagi gitu, bagus gitu. Iya. Jadi saya dari situ Ini lebih ada yang bilang nih, ini ada yang bilang distru katanya kayak dari Vera Rosianali ini kayaknya dia yang jualan dan kemudian Bro Andri yang beli. iya, jadi saya beli-beliin terus satu, pokoknya saya beliin lah itu aja, dapatnya nggak bisa banyak-banyak banget sih, udah beli-beliin terus dikit waktu itu. Iya, iya, iya. Nah, Nah, berapa kali ARB nih yang ditampung sama Bro Andri kemarin? Nggak terhitung ya? pas awal-awal Pani itu saya ngumpulin barangnya 3 bulan. Saking susahnya ya Heeh. dapat barangnya. Karena saya juga nggak mau terlalu bikin sahamnya naik gitu loh. Jadi Iya. harus belinya pelan-pelan gitu. Karena kalau saya belinya kebanyakan dia naik gitu loh. Jadi saya belinya pelan-pelan Oke, oke. gitu. Iya, memang namanya akumulasi itu nggak bisa seketika juga ya gitu karena kalau seketika nanti kenaikan harganya itu tidak diikuti dengan volume gitu Betul, ya jadi nggak masuk akal dia jadi sangat tidak masuk akal benar ya. betul. Nah tapi ini menarik. Ada komentar-komentar menarik ya kita respon komentar dulu nih dari beberapa cuan troopers yang menyaksikan dari Iqbal bilangnya katanya, kemarin katanya dia sempat ketemu sama Bro Andri nih di CNBC Indonesia Investment Expo gitu, benar-benar humble dan down to earth, sukses terus katanya, Amin. luar biasa. Dan juga ada yang bertanya dan juga memberikan respon terkait dengan emiten Pani. Ini sepertinya banyak yang mengikuti story-nya. Saya juga sebenarnya ngikutin story-nya Bro Andri ya, ngelihat. Tapi yang saya pelajari itu bukan tentang gimana cara cuan dan lain sebagainya, tapi yang saya pelajari adalah kenapa bisa seyakin itu gitu. Nah ini kan menarik ya untuk kita bahas ya. Karena keyakinannya Bro Andri ini diikuti dengan volume duit nih masalahnya nih. Ada masuk juga di sana. Nah itu gimana cara analisanya? Apakah ada analisa teknikal atau fundamentalnya gitu dari Bro Andri? Kalau dari saham-saham gini saya lebih lihat fundamental ya. Kayak misalnya teknikal itu saya nggak lihat sama sekali karena misalnya orang bilang ini udah kena resisten, udah kena support atau apapun itu ya. Kalau saya beli pasti naik karena kan barangnya nggak ada. Kalau saya jual pasti Iya. turun. Jadi nggak perlu lihat teknikalnya menurut saya begitu gitu loh. Tapi ya karena saya nggak jual ya sisanya tergantung market gitu loh. Gitu sih. Iya. Yang penting Tergantung market fundamental. apakah mau Yang saya ikut lihat beli ya. fundamental. Hah? Apa? Sorry. Apakah akan ikut membeli gitu ya? Berarti kan diserahkan ke market aja gitu. Iya, betul, betul. Nah, saat itu Hmm. saya yakin itu karena saya lihat ini apa jalan tolnya. Jadi mereka itu mau bangun jalan tol tuh 18T. Sekarang itu kalau kita lihat update beritanya itu mereka mau bangun jalan tol itu 23T gitu. Pani mau bangun jalan tol 23T. Saat itu sahamnya itu valuasinya di bawah 2T ya. Jadi menurut saya nggak masuk akal gitu. Mana ada jalanannya lebih mahal daripada aset perusahaannya gitu, nggak masuk akal kan. Jadi sebenarnya logika simpel aja gitu loh, saya nggak kayak yang rumit-rumit gitu sih, gitu. Iya, iya, Kayak iya, hitungan iya, iya. bisnisnya mana ada orang bikin jalanannya lebih mahal daripada rumahnya gitu, aset jualannya gitu. Benar, benar, benar. Tapi Ini saya setuju ya. betul. Terus udah gitu saya juga ke lapangan, saya tanya sama sales-salesnya bahwa lahannya itu luasnya itu 6.000 hektar lebih gitu loh. Oke. Nah jadi saya tahu nih ini pasti nggak masuk akal nih, lahan dia sekarang yang masuk baru segini gitu loh. Gitu. Terus udah gitu saya waktu itu udah muncul juga berita right issue-nya, rasionya juga udah muncul, rasionya lumayan besar. Nah ya udah dejavu lagi deh soal Arto dan BBHI gitu loh. Wah Arto BBHI dulu rasionya segini, saya untung banyak loh gitu loh. Dari masuk dikit bisa untung segitu gede gitu loh. Gimana kalau ini saya masuk gede bisa lebih gede. Nah, karena penyesalan saya itu sebenarnya satu ya di Arto dan BBHI. Saya saat itu masuknya kurang banyak gitu loh. Tapi saya masuk kurang banyak aja lumayan gitu loh. Seandainya kalau saya tahu naik setinggi itu, semua saya gadaikan gitu loh. Rumah, kalau bisa harga diri digadain juga sekalian gitu loh. Tuh, jadi saya Oke, oke. Ini lucu. nah, jadi
udah 2 kali kesalahan nanggung-nanggung, yang ketiga saya nggak mau ngulangin lagi kesalahan. Jadi kalau udah ketemu apa eh, permata gitu ya, ya udah kita hajar all in sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya gitu loh. Dan ternyata terbukti bener lagi gitu loh. Iya, 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 iya. Karena dari level awalnya ya sampai sekarang aja ini udah naik berapa ratus persen ini kalau kita perhitungkan gitu. Tapi sebelum kita lanjut lagi sama Bro Andri, ini menarik untuk saya ingatkan kembali juga untuk para cuan troopers ya, disclaimer on, Betul. keputusan jual dan beli tentu ada di tangan cuan trooper sekalian gitu ya. Kalau mau beli risiko ditanggung sendiri, kalau mau jual risiko juga ditanggung sendiri gitu ya. Nah kalau ini kan perspektif dari Bro Andri gitu ya, melihat kesalahan-kesalahan sebelumnya seperti apa gitu ya, sehingga belajar dari sana maka muncullah keyakinan di salah satu emiten yang dianggap bisa menjadi the next beggar-beggarnya Bro Andri lagi ini ke depannya. Betul, Uh, uh. betul. Nah, ini menarik sekali. Tapi sebelum saya lanjut lagi, saya ingatkan kepada cuan troopers ya, jangan lupa screenshot Instagram live kita pada malam hari ini karena saya nggak bisa screenshot ya. Ini pertama kali soalnya saya IG live sama Bro Andri. Jadi saya minta tolong kepada cuan troopers nih bisa bantuin screenshot, kemudian tag ke Sukor, tag ke Bro Andri, kemudian tag ke saya juga ya, untuk mendapatkan 5 voucher gratis nonton di Cinepolis gitu ya. Oke. Mantap. Nah, banyak yang nanya juga ini Bro Andri bahwa apakah nanti ini akan di-save ya, jangan lupa IG live kita tentu akan di-save di Instagram Sukor Sekuritas dan juga kita akan bikin podcastnya di Spotify-nya Sukor dan juga kita akan bikin versi YouTube-nya. Jadi jangan takut ya, kita udah multi platform. Nanti teman-teman bisa cari aja di YouTube, di Instagram atau di Spotify gitu. Oke, kita lanjut lagi nih Bro Andri. Sejujurnya saya merasa menarik banget ini pengakuan-pengakuan dari Bro Andri. Selalu Keyakinannya itu belak-belakan bro datang kalau kata dari orang ya. iya ya nggak apa-apa, tapi itu menarik ya. Value-nya sebenarnya ada di sana. Karena ternyata keyakinan itu bisa menghasilkan beggar berkali-kali lipat. Nah, kalau dari sisi sektoral sendiri, kan tadi kita langsung bahas tentang emitennya. Kita mundur sedikit nih, Bro Andri. Kita lihat dari sisi sektoral dulu. Emang dari sisi sektor properti atau konstruksi sendiri, tidak ada emiten lain yang akan mirip kayak Pani gitu. Nah, sebenarnya buat cari saham kayak gini agak sulit ya. Jadi kayak misalnya orang, Iya. kok berikutnya itu apa? Nah, itu tuh agak sulit. Kayak contohnya misalnya setelah saya take profit Arto dan BBHI, itu tuh saya ada jeda mungkin sekitar 4-5 bulan ya. Itu saya cuma trading doang. Karena saya nggak bisa menemukan saham yang bisa take kayak sekarang ini gitu loh. Jadi kalau menurut saya itu kita nyari saham untuk trading itu gampang sebenarnya. Banyak, setiap hari itu banyak yang bisa naik, itu gampang banget. Tapi buat nyari yang bisa beggar itu sulit gitu loh. Iya. Sulit. Jadi kalau udah ketemu ya saya nggak mau tanggung-tanggung gitu sih. Gitu. Nah, syaratnya itu dia harus sahamnya ini masih market cap-nya masih harus kecil. Dia nggak boleh market cap-nya udah gede. Kalau dia market cap-nya gede, dia nggak bakal bisa beggar karena udah terlalu berat lah ya gitu. Iya benar. Ini market cap-nya kecil. Market cap kecil dan market cap gede itu ibarat ngelihat misalnya ada gajah dan ada macan gitu ya. Nah, Betul. kalau dia udah segede gajah susah geraknya gitu ya. Betul. Kalau dia macan kencang larinya ya. Mungkin kecilnya bahkan lebih kecil lagi lah semut. Kalau semut kan ditiup terbang gitu kan. Kalau gajah kan ditiup sampai sakit tenggorokan juga nggak terbang-terbang bro ya. Iya. Sampai kena COVID lagi juga si gajah belum terbang juga. Oke, menarik Bro Andri. Nah, kalau melihat dari sisi emiten-emiten lain di properti dan konstruksi kan belum ada yang semenarik ini gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi sektoral, apakah memang sektor properti ini benar bisa jadi kuda hitam gitu di sampai akhir tahun 2023? Karena dia mendekati right issue ya, jadi menurut saya sih tapi tetap disclaimer on, saya tidak ada mengajak orang untuk jual dan beli ya atau rekomendasi saham. Cuman kalau dari pengalaman saya yang sudah di Arto dan di BBHI itu dia selalu terbang tinggi, dan di right issue sebelumnya ya saya udah rekomendasi ke orang-orang ini bakal terbang nih gitu loh. Nah begitu dia mendekati right issue itu
si Pani itu dari 4.000 dia terbang hampir ke 13.000 terakhir pas right issue-nya itu dia di 12.000 gitu, naik hampir ya 2 kali lipat lebih gitu. Bahkan 3 kali lipat ya, 3 kali lipat gitu. Nah, jadi ini menurut saya ya ada kemungkinan, tapi ya tetap ada, semua itu tergantung market yang nggak ada yang pasti ya di bursa saham. Cuman ada kemungkinan dia bisa naik 2 kali lipat gitu. Dan tentunya selain kalau dia bisa terbang tinggi, ada resiko juga dia bisa koreksi gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya, ARB-nya sekarang kan simetris lagi. Betul. Gitu. Jadi ya harus kembali lagi diperhitungkan ya risiko, profil risiko masing-masing untuk berinvestasi tentunya ya teman-teman. Nah, ini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik dan juga komentar-komentar menarik ya. Bro Andri, ini ada satu pertanyaan menarik dan sangat humble nih nanyanya ya. Ko Andri, bagaimana tentang insight-nya setelah menghadiri RUPS PANI hari ini katanya? Kalau RUPS hari ini sih sebenarnya lumayan positif ya. Lumayan positif, bahkan bosnya langsung, si Pak Aguannya langsung datang juga, hadir juga. Cuman ya kalau RUPS hari ini sih cuman persetujuan aja ya, cuman meminta izin ke para investor gitu. Kita mau melakukan right issue loh, dan semua investornya sih setuju, cuman itu aja. Cuman dia belum kasih tahu rasionya, harga pelaksananya belum tahu. Jadi tapi kalau nanti harga pelaksananya mungkin udah dikasih tahu, mungkin di sana mungkin bisa terbang gitu ya. Gitu. Itu kan kita belinya, kalau misalnya mau beli itu kan sebenarnya sebelum keluar berita ya gitu ya. Oke, menarik ini ya. Jadi bisa dipertimbangkan lagi ya, soalnya banyak yang penasaran hasil RUPS-nya gimana, nanti rate issue-nya di harga berapa, rasionya berapa, dan lain sebagainya. Ini udah dijawab sama Bro Andri barusan, thank you ya, bahwa memang ya udah, nanti kita tunggu keterbukaan informasi resmi aja dari Bursa Efek ya, karena kan kita nggak boleh overlapping ya Bro ya. Betul. Iya. Nah, ini menarik nih. Ada pertanyaan menarik dari Dika 0485. Lebih untung mana nih kira-kira Ko Andri? Jual sebelum right issue atau tebus RI-nya gitu. Ini kan soalnya udah banyak nih emiten yang ditransaksikan sama Bro Andri melewati right issue ya. Kalau misalnya kita mainnya panjang ya, kayak contohnya misalnya kayak pengalaman saya di Arto, di BBHI gitu ya. Tebus right issue-nya tentu lebih menguntungkan, karena saat itu kalau misalnya dia udah naik tinggi nih, contohnya misalnya Arto di sebelumnya ya dia naik tinggi, terus saya jual, mungkin saya nggak sekaya sekarang gitu loh. Di BBHI juga sama, kalau dia udah naik tinggi di right issue saya jual, saya nggak sekaya sekarang juga. Nah di Pani juga sama, kalau saat itu saya nggak tebus, dia naik di pucuk 12.000 saya jual, saya juga nggak sekaya sekarang gitu loh. Biasa jadi kalau kita bisa. Jadi kalau ini sih sebenarnya tergantung balik ke strategi teman-teman ya. Holding stamina-nya itu seberapa lama. Semakin kita bisa, kalau kita lihat perusahaannya masih ada corporate action, story-nya masih bagus, main panjang itu lebih menguntungkan gitu. Tapi balik lagi ke strategi masing-masing ya. Kalau misalnya memang mindset-nya trading, mau jual dulu ya silahkan ya. Balik sih. Kita duitnya sedingin apa gitu ya. Iya. Gitu. Betul. Nah, ini menarik juga nih. Ini adalah salah satu strategi trading yang benar ya, barusan disebut oleh Bro Andri. Pakainya duit dingin ya. Betul, waktu itu Bro Andri mulainya dengan 1M itu 1M-nya duit dingin semua ya. Ini disclaimer perlu diingat sama teman-teman. Jadi jangan pakai duit panas ya untuk bertransaksi, karena bisa mengacaukan financial plan dari masing-masing teman-teman tentunya. Nah, Bro Andri, ini kan kalau kita lihat dulu, ini belajar dari Bro Andri bisa cuan beggar-beggar di Arto, BBHI, dan beberapa emiten lainnya, itu kan ada yang namanya growth story gitu ya. Yang orang itu membeli karena ada cerita di balik itu gitu. Nah, apakah hal yang sama juga terjadi nih di Pani yang ternyata ketangkep nih ceritanya sama Bro Andri? Nah, saya juga ya benar, menurut saya ceritanya menarik karena menurut saya tuh sekarang ini tuh trending kayak tempat wisata itu orang tuh mulai pindah ya
kayak dulu itu misalnya kalau kita pergi, contohnya misalnya yang simple like klub gitu ya, selalu semua kita pergi clubbing ke daerah selatan gitu ya, karena banyak klub-klub tempat hiburan itu semua di daerah-daerah pusat dan selatan gitu. Tapi belakangan ini mulai bergeser gitu loh, mulai kayak banyak klub-klub itu bermunculan di daerah Pantai Indah Kapuk, orang mulai hiburannya, cari makanannya semua juga mulai ke Pantai Indah Kapuk gitu. Jadi dari sisi perusahaan juga dia mulai bikin story-nya juga bagus gitu ya, kayak pengembangan perusahaannya, bisnisnya juga kayak misalnya kalau setiap minggu itu macetnya luar biasa ya, sampai ada bus turis gitu dari luar kota itu mereka berliburnya itu ke Pantai Indah Kapuk gitu. Bahkan kemarin tuh Erick Thohir juga datang ya sama presiden, dia datang, dia lihat, wah ini bisa jadi contoh yang baik ya buat kota di Indonesia itu, emang bagus nih yang seperti ini gitu. Makanya mereka sampai diundang ke IKN ya, ke ibu kota baru gitu, untuk develop di sana juga gitu loh. Dan September ini mereka bahkan udah peletakan batu untuk develop di ibu kota juga gitu loh, IKN gitu. Jadi menurut saya memang story-nya dari pihak manajemen juga memang dia lagi fokus banget gitu di perusahaan ini gitu. Jadi sejalan dengan ya yang visi saya dulu gitu loh. Iya. Berarti ada growth story ini yang sebenarnya ditangkap oleh Bro Andri, dan ada growth story yang berkaitan dengan fundamental company-nya juga. Nah, sebenarnya sejauh apa growth story yang bisa kita proyeksikan di sini, Bro Andri, ke depannya? Karena kan kalau kita lihat ini peak itu berkembang, kemarin ada peak 1, sekarang orang bilang ada peak 2 gitu. Akankah kita melihat peak selanjutnya gitu? Nah, kalau rumor yang saya dengar ya, tapi tetap disclaimer itu tuh mereka udah pengembangan lagi sampai ke ujung-ujung ya menurut saya ya, gitu. Makin lebih besar lagi. Bahkan lahan yang saya dengar itu bahkan sudah tidak 6.000 hektar lagi, bahkan lebih gitu loh. Betul. Oke. Jadi mereka tetap akuisisi lahan-lahan sebelahnya terus gitu. Jadi makin besar lah gitu. Jadi sebenarnya valuasi perusahaan ini itu lebih besar gitu loh. Bahkan kalau misalnya kita cek gitu ya, lahan yang di red issue ini, kalau kita cek ke salesnya itu harganya udah 55 juta per meter. Yang paling murah itu udah 30 jutaan per meter gitu loh. Sedangkan udah kayak di Menteng ya bro ya. Betul, mahal banget gitu. Bahkan dia bikin satu daerah itu yang belakangnya itu bisa taruh yak ya, bisa taruh kapal pesiar. Depan, jadi ada rumah mewah lah, dia bikin kayak Pantai Mutiara gitu, belakangnya bisa taruh yak, depannya bisa taruh sports car gitu. Dia mau bikin kayak di Singapura gitu, Sentosa Island gitu loh. Gitu. Nah, itu lahannya 55 juta per meter. Sedangkan kalau kita lihat di sahamnya, harga per meternya itu cuma dinilai 1,3 juta per meter gitu loh. Jadi dari analisa saya, kita beli sahamnya lebih murah daripada beli propertinya gitu loh. Beli propertinya 55 juta per meter, tapi kita sebagai pemilik kalau beli sahamnya cuma 1,3 juta per meter dinilainya. Seperti itu. Oke, ini menarik banget nih cara memvaluasinya dan membandingkannya ya. 1,5 juta dengan 1,3 ya, 1,3 juta dengan 55. Betul. Aduh, tempting. This is tempting. Terus udah gitu, yang saya suka sama mereka itu, mereka nggak peduli ya, ini properti mau laku nggak laku, harganya tiap bulan naik terus gitu loh. Kalau nggak beli hari ini, naik terus harganya gitu. Ya, kayak nggak peduli gitu ya dengan valuasi pasar ya. Betul, harganya naik terus. Ini menarik nih untuk diperhatikan ya, kalau berkaitan dengan nilai valuasi wajar. Tadi ada rekan kita yang bertanya valuasinya sebenarnya berapa ya. Kalau teman-teman lihat di RTI itu ada yang namanya book value per share ya, BVPS gitu ya. Book value per share-nya itu memang agak berbeda ya dengan kondisi actual harga sahamnya. Kenapa? Ya karena ini adalah kondisi buku terakhirnya di 30 Juni 2023, karena kan ini peaknya bakal berkembang terus gitu ya, paninya bakal berkembang terus, jadi nanti akan direvaluasi lagi tentunya ya untuk dihitung. Nah, ini menarik nih Bro Andri, kalau kita perhatikan berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Tadi juga disebutkan mereka pengembangan terus, tapi kan kita sebagai investor kita harus tahu
tanah yang semahal-mahal itu, apakah Bro Andri lihat ini demand-nya masih cukup gede gitu di pasar untuk actually membeli properti di wilayah sana? Nah, kalau demand-nya sebenarnya dengan dia kenaikan harga yang Mm-mm. signifikan gitu, pasti demand-nya menurun ya. Iya. Cuman kalau saya yang dengar dari sales-nya, walaupun demand-nya menurun, tapi harganya meningkat, jadi sebenarnya keuntungannya sama-sama aja gitu. Dia bilang begitu. Mm-mm. Oh, oke, 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 oke. Karena kalau kita lihat ini di data di 30 Juni 2023 terakhir kemarin, kita lihat dari fundamentalnya ini salesnya tinggi banget ya. Asetnya 16,7 T, salesnya ada 1,24. Iya, Itu lumayan ya, betul. 1,24 T. Berarti ini juga mencerminkan demand lah ya Betul, sebenarnya ya. betul, betul, betul. Jadi Mm-mm, mm-mm. memang Nah, ini memang menarik. kalau kita lihat pas COVID itu ya pertumbuhan penjualan eh, rumah-rumah yang ada di Jakarta itu semua susah jualannya. Tapi Mm-mm, khusus di mm-mm, PIK doang, Pantai Indah Kapuk, penjualannya tetap naik gitu loh. Jadi demand rumah baru di PIK itu nggak kena pandemi, nggak kena COVID ya. mm-mm, Demandnya tetap tinggi gitu loh. Karena banyak orang-orang muda tuh sekarang mulai kayak dia mau beli rumah itu nggak cuman lihat rumahnya doang, tapi dia mulai lihat lingkungannya gitu loh. mm-mm, Gitu. Karena di sana lingkungannya lumayan enak, banyak makanan, banyak hiburan gitu loh. Kalau terus udah gitu bagusnya lagi di sana kayak misalnya saya banyak beberapa temen tinggal di PIK gitu ya. Kalau dia habis beli nih, dia padahal baru beli ya 3 bulan lalu, udah ditawarin orang, orang mau beli rumah dia gitu loh. Jadi cepet ya fast mm-mm, moving rumahnya gitu. Jadi kalau kita beli di PIK, kita mau jual lagi tuh cepet gitu. Kesewanya juga cepet, kejualnya juga cepet gitu. Jadi mm-mm. high demand ya daerah sana ya. Oke, oke. Gitu. Oke, oke. Nah, ini ada cuan troopers kita yang beranggapan bahwa sepertinya ini overvalue dan banyak yang bertanya kepada Bro Andri, sebenarnya cara ngitung fair value-nya ini gimana sih gitu? Karena nature-nya kayaknya beda gitu ya dengan emiten-emiten lainnya. Nah, Bro Andri sendiri gimana nih cara melihat fair value-nya dia? Apakah benar overvalue? Kalau sebenarnya kalau perusahaan properti saya lebih ngeceknya dari NAV sih, net asset value-nya gitu. Oh, Dari asetnya oke. berapa, kita kaliin dengan harga jual dia, kita potong misalnya yang bisa dibangun itu cuma 40%, 60%-nya itu Hmm, infrastruktur, apa, fasum, fasos gitu ya. ya. Jadi tinggal 40% itu masih menurut saya itu jatuhnya di atas 100 T ya menurut saya gitu jatuhnya. Mm-mm. Cuman mungkin Oh, pertimbangan orang-orang beda-beda ya. Jadi bebas aja sih sebenarnya. Sebenarnya dari saya beli di hmm. harga 4.000 sebelum RI juga orang udah bilang kemahalan gitu loh. Tapi harganya naik Iya, terus iya, gitu. iya, iya. Jadi Iya, 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 emang iya, iya. lihat mahal itu relatif ya, setiap orang beda-beda gitu. Misalnya ada Iya, orang betul. misalnya lihat Louis Vuitton mahal, tapi bagi orang yang seneng mah murah-murah aja, beli-beli aja gitu sih sebenarnya. Mm-mm. Iya, 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 benar-benar ya. Ini juga tergantung dari preferensi masing-masing orang juga Betul, lah ya. betul, Bro Andre, ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Tapi kan betul. ini bukan masalah benar atau salah ya. Saya suka banget kata-katanya George Soros ya. George Soros itu bilang ini masalahnya bukan benar atau salah. Masalahnya adalah kalau lu bener lu dapat duit berapa, kalau lu salah lu hilang duit berapa, gitu ya. Iya, iya, Jadi iya. benar kan? Jadi market yang harus menilai nantinya Betul, ya. betul, betul, Gitu, betul. gitu. Luar biasa, luar biasa. Tapi yang saya pelajari di sini adalah keyakinannya Bro Andri ini ya, conviction gimana mengikuti satu tren dan pola pergerakan pasar di satu emiten tertentu dan akhirnya terjun beneran ke industrinya ya, mempelajari industrinya seperti apa dan akhirnya bisa benar-benar mengerti gitu bagaimana caranya bertransaksi dengan emiten tersebut. Nah, Bro Andri, ini kan kalau saya lihat dari data sendiri ya berkaitan dengan corporate action gitu ya, belum pernah ada pembagian dividen dan lain sebagainya sepertinya ya. Nah, Bro Andri sendiri ini sebenarnya berharap suatu hari emiten ini akan jadi satu dividen stock nggak sih? Eh, ini disclaimer on aja ya. Iya, Cuman iya. yang saya dengar Mm-mm. ya ini tetap disclaimer ke depannya ada kemungkinan dia mau jadi satu-satunya perusahaan properti itu yang mau membagikan dividen gitu. Nah, Tapi ini ini ya, disclaimer on ya. Ini masih disclaimer rumor on. ya. Mm-mm. Disclaimer on, Mm-mm. nggak ada yang tahu. Cuman ke depannya ada kemungkinan mereka mau ke arah sana gitu loh. Iya, Mereka benar-benar karena iya, saya lihat iya. mereka tuh benar-benar mau bikin ini tuh project yang bagus ya, project yang besar gitu.
Mm, 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 mm. Wah, ini menarik ya ini untuk diperhatikan ke depannya karena tentunya apabila beneran terjadi beneran ya, jadi satu-satunya emiten properti yang bagi dividen akhirnya gitu ya. Betul, betul, betul. Iya, oke 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 oke. Baik, Bro Andri, ini masih berkaitan dengan bagaimana belajar dan memahami satu emiten gitu ya dan menilai satu emiten gitu. Nah, apakah Bro Andri itu pernah kayak jadi apa ya, jadi goyah gitu ya, jadi goyah karena ngelihat kan banyak banyak orang yang bilang ini nih apa namanya nggak bagus kalau kita invest di sini ya, ini nih kayaknya udah ketinggian, ini nih kayak udah kemahalan dan lain sebagainya. Bro Andri sendiri menanggapi ini sebenarnya gimana gitu, goyah nggak sih, Nah, takut nggak sih gitu? sebenarnya, nah sebenarnya di Goyah itu saya udah dari zamannya Arto. Pas saya pegang Bang Arto itu, saya udah bilang ini mah saham, ngapain lu beli saham rugi? Terus saya udah bilang Iya, orang, iya kalau benar, nanti itu perusahaan benar ini banget. udah untung, lu udah nggak bisa beli, harganya pasti udah mahal gitu loh. Tapi waktu Mm-mm. itu orang ngomong terus, nih jelek, lu udah untung 300%-an, udah lu jual dulu. Nah saat itu saya ada jual sebenarnya. Saya ada Uh-uh. jual hampir sepertiga Arto saya. Nah itu jadi penyesalan terbesar saya gitu loh. Karena kalau saya nggak jual, saya lebih kaya lagi satu satu per tiga itu gitu. Nah, jadi saya udah nggak mau belajar dari Iya, kesalahan itu, iya, terserah. Lu mau iya, ngomong iya, iya. apa aja, terserah urusan lu. Pokoknya gue beli, gue yakin gitu loh. Gitu. Nah, BBH ini Iya, juga iya, sama. iya. Ini mah jelek lah, nih nggak ada future lah, inilah bodoh amat, terserah apa kata lu gitu. Saya tetap beli gitu loh. Nah, Pani juga sama. Lah, lu beli di pucuk 4.000 udah paling tinggi. Gua beli nggak peduli gitu. Orang ngomong apa saya beli. Nah, saya udah nggak mau eh, melakukan kesalahan itu. Masuknya tanggung-tanggung, masuknya dikit. Nanti kalau udah sahamnya naik, untungnya nggak seberapa gitu. Terus udah gitu kalau saya jual sebagian, saya nyesel gitu. Udah, jadi udah saya yakin, udah saya dorong semua. Terus Warren Mm-mm. Buffett juga pernah ngomong kan, orang yang diversifikasi terlalu banyak itu dia tidak tahu apa yang dia beli gitu. Nah, saya Iya benar. yakin apa yang saya beli, jadi udah saya. Nah, Lo Keng Hong juga ngomong gitu juga, hal yang sama. Kalau Anda yakin, saya dorong semua. Ya udah, jadi udah saya dorong semua. Gitu. Iya, 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 iya. Bener, tapi pernah takut diguyur nggak sih Bro Andri? Ya namanya juga investor Sebenarnya ya. Pernah nggak sih takut gitu diguyur? sebenarnya pernah di Pani sendiri pun pernah diguyur. Dia dari 2000 turun sampai 900. Nah, itu banyak tuh Mm-mm. apa hater-hater ya muncul itu rumor bahwa terus orang-orang juga bilang ini pasti Bro Andri yang jual, padahal bukan saya yang jual gitu loh. Nah, Bro Andri juga diguyur. iya saya aja diguyur, terus orang bilang saya yang guyurin orang gitu. Itu dan itu floating loss saya tuh gede banget, hampir 20 miliaran floating loss-nya. Gitu. Wah gila, Karena dari gila. 2000 turun ke 900 kan gitu loh. Iya, 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 iya. Dan itu berarti Bro Andri tetap ngumpulin kondisinya waktu itu ya. Turun Saya koleksi, nggak jual turun sih, koleksi. saya nggak jual jadinya. Saat itu saya nggak jual, bahkan pas dia turun lebih dalam, udah saya beli lagi. Kan kata Lo Keng Hong, ya kalau kita lihat Mercy turun harga bajai, turun lagi harga sepeda, ya udah beli lagi. Ya udah saya beli lagi gitu loh. Ada duit kecil-kecil, ya udah tambah lagi sedikit-sedikit gitu loh. Gitu sih. Luar biasa. Luar biasa Bro Andri, ini convictionnya apa ya namanya, diikuti dengan volume juga ya, jadi memang rada apa ya istilahnya kita bilang ini menegangkan gitu ya. Nah tapi Bro Andri, apakah Bro Andri melihat bahwa kalau kita berinvestasi, nah ini berkaitan dengan strategi investasi ya Bro Andri, karena kan Bro Andri ini tidak banyak mengkoleksi apa namanya, tidak banyak mengkoleksi saham tentunya ya di portofolionya. Nah idealnya itu harusnya kita itu ada berapa sih ini sebenarnya untuk emiten gitu yang kita pegang gitu ya bisa. Kalau menurut saya saham itu kita harus itu kita beli saham itu anggap kita itu investasi, jadi jangan main-main gitu. Jadi setiap kali beli itu jangan terlalu banyak ya menurut saya. Jadi saya kalau beli saham itu saya anggap tuh kayak
punya anak gitu loh. Kayak kita harus cek terus informasinya, beritanya, langsung harus up to date juga, cari informasi sebanyak-banyaknya gitu loh. Jadi biasa emiten saya tuh nggak pernah lebih dari 5 ya. Maksimal paling banyak itu paling sering tuh paling 3 doang gitu loh. Yang saham invest itu cuma 1 atau 2, sisanya itu paling cuma trading. Trading itu nggak lebih dari 3 juga gitu loh. Karena kita harus pelajarin setiap hari, up to date setiap hari gitu loh. Tuh. Baik. Kasih terlalu banyak itu portfolionya tuh bertumbuhnya nanggung-nanggung gitu loh. Misalnya kita ada banyak nih, satu naik 100%, tapi yang ini minus atau yang ini nggak naik. Jadi portfolionya tuh cuma naik 50% gitu loh. Nah, kenapa saya bisa gulungin portfolio saya cepat, itu karena saya tuh selalu terfokus ya gitu. Tapi memang kalau ajaran investasi tentunya ini nggak benar gitu, ajaran yang nggak benar. Ajaran yang benar pasti selalu diversifikasi lah gitu. Cuman saya agak sesat dikit gitu. Baik. Oke Bro Andri, ini karena keterbatasan waktu, mohon maaf, mungkin saya akan bertanya satu pertanyaan penutup terakhir. Ini ada nggak sih tips dan trik ala Andri Hakim untuk para cuan trooper supaya bisa tetap semangat trading di kondisi market kayak sekarang? Silakan. Oke, ini sebenarnya kunci kesuksesan saham itu kalau menurut saya itu cuma 3. Waktu, skill, modal gitu loh. Sebenarnya skill yang dibutuhkan untuk cuan di market itu sebenarnya nggak harus gede-gede kok. Setahun itu cuma 20% itu udah cukup buat kita tuh sehebat Warren Buffett. Karena Warren Buffett aja jadi orang terkaya di dunia ya, nomor 5 gitu ya. Itu profit dia tuh cuma 20% setahun gitu loh. Nah, jadi sebenarnya tuh kita nggak perlu untung tuh sebenarnya gede-gede banget gitu loh. Sebenarnya kuncinya itu 3 tadi ya. Kita harus punya skill, harus punya modal, ya harus punya waktu ya. Tapi dari ketiga ini menurut saya yang paling penting nomor 1 itu bukan modal. Paling penting nomor 1 itu waktu. Karena sekaya apapun kita nggak bisa beli waktu gitu loh. Nah, kedua itu sebenarnya bukan modal. Yang kedua itu skill. Karena modal itu bisa dicari gitu loh. Kalau skill itu kita kasih modal nih banyak nih. Tapi kalau kita nggak ada skillnya pasti balik jadi 0. Jadi yang kedua itu menurut saya skill. Gimana kita bisa milih saham yang tepat gitu loh, yang bisa naik gitu loh. Itu. Baru yang terakhir itu sebenarnya modal. Karena udah terbukti gitu saya modalnya sebenarnya udah kecil ya, awalnya kecil banget, udah tinggal sisa nggak nyampe 500 juta, tapi saya bisa balikin gitu loh. Jadi kuncinya itu 3 sih. Tuh. Kalau misalnya kita skillnya kecil gitu, artinya kita tidak berani terlalu ambil resiko gitu. Ya udah tinggal waktunya kita panjangin gitu. Jadi dengan kita kombinasikan 3 hal ini, kita bisa dapat financial goal kita sebenarnya gitu. Luar biasa. Jadi waktu, skill, sama modal ya yang perlu diasah minimal supaya bisa dapat ilmu atau merasakan cuan ala Andri Hakim. Luar biasa. Thank you banget Bro Andri atas tips-tipsnya dan cerita-ceritanya. Moga-moga kita bisa IG live lagi ya, ngobrol-ngobrol tentang kelanjutan dari conviction-nya seperti apa di emiten Pani ya. Boleh. Moga-moga nanti bisa ngobrol lagi. Oke, saya juga mau say thank you buat para cuan troopers yang sudah menyaksikan. Thank you juga untuk Bro Andri gitu ya. Sampai ketemu lagi di T-Talk selanjutnya. Saya Daniel Wiguna pamit undur diri. Bye-bye. Thank you ya undangannya Bro. Thank you juga teman-teman yang Thank you.